tidak bisa berjalan dengan baik. Dan bagian keuangannya nanti, waktunya habis. Silakan nomor urut 2 untuk menyanggah atau menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, Bapak yang nomor 3, pertanyaan saya adalah mungkin disimak kembali ya, bagaimana cara mewujudkan pengelolaan keuangan daerahnya yang transparan, yang akuntabel itu, di mana masyarakat harus tahu bahwa anggaran APBD kita di tahun berjalan itu habis di mana saja, proyek-proyek melakukan bansos dan semuanya ada di mana. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui anggaran penggunaan untuk masyarakat itu? Terima kasih. Masih ada waktu 25 detik untuk bertanya. Ibu, apakah mau dilanjutkan atau pas? Pas ya. Silakan nomor urut 3 untuk menjawab atau menyanggah kembali. Silakan, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Tadi terputus, makanya saya bilang bagian keuangan itu seperti awal saya katakan harus yang ahlinya di bidang keuangan, yang 1, 2, 3. yang ahlinya di bidang keuangan, Nomor sehingga dia betul-betul cara pengelolaan keuangan dari bidang apapun harus transparan dan akuntabel. Yang tadi katakan itu harus betul-betul dijalankan dengan baik. Jangan sampai keuangan ini bersembunyi-sembunyi sehingga nantinya pada akhir tahun saat ini kalang kabut untuk menyocokkan semua anggaran agar bisa selesai habis semua. Oleh karena itu bagian keuangan harus bertahap secara triwulan sudah bisa dilakukan. Triwulan ketiga jalankan terus. Kok ketiga terus ya? Triwulannya itu dilakukan dengan baik dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita terkopok. Kenapa ini? Oleh karena itu sekali lagi harus transparan sesuai aturan yang sudah jelas terjadi dan berlaku di Indonesia ini. Oke. Masih 3 detik. Sudah, Pas. Oke. Kita berikan aplaus untuk putaran pertama debat ini. Selanjutnya kepada calon dengan nomor urut 3, saya persilakan untuk maju ke depan untuk mengambil nomor undian memilih pasangan calon debat Anda. Petugas silakan maju ke depan. Silakan diambil 1 nomor, kemudian diperlihatkan kepada hadirin yang hadir. Nomor. Silakan kembali ke tempat dan petugas silakan dibuka nomor yang tersisa. 1. Dua. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik, dengan demikian calon dengan nomor urut 3 akan berdebat dengan calon nomor urut 4. Anda saya beri waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan dan calon nomor urut 4 1,5 menit nanti untuk menjawab. Kemudian disanggah 1 menit dan 1,5 menit lagi. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana cara mengatasi APBD di tahun 2016 kita mencapai kurang lebih 983 M, dan pada saat ini tahun 2017 yang sudah diketok mencapai kurang lebih 800 sekian, artinya menurun. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar anggaran yang sudah ada yang sudah menurun ini yang seharusnya kita tingkatkan, bagaimana kalau bisa ditingkatkan lagi sehingga keinginan masyarakat, keinginan semua masyarakat Kota Singkawang bisa terwujud. Terima kasih. Waktunya masih 17 detik. Apakah cukup atau mau dilanjutkan? Cukup.
Ya, silakan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Sebenarnya untuk meningkatkan APBD Kota Singkawang itu banyak cara. Salah satunya adalah untuk menaikkan nilai fiskal kita. Saya lihat bahwa Singkawang di sektor pajak kita belum maksimal. Sektor pajak, penerimaan fiskal kita ini berpengaruh kepada peningkatan APBD Kota Singkawang. Sebagai contoh, misalkan pekerjaan di Kota Singkawang tetapi NPWP-nya di Jakarta. Ini berpengaruh karena pajak kembali ke Jakarta bukan ke Singkawang. Penerimaan pajak di Kota Singkawang ini berpengaruh kepada peningkatan APBD dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, manakala saya sebagai wali kota ke depan, saya akan bekerja sama dengan pajak Pertama Kota Singkawang. Bagaimana caranya dana APBD di Kota Singkawang ini, pekerjaan di Kota Singkawang ini, pajaknya kembali ke Kota Singkawang. Dengan demikian maka APBD kita akan meningkat. Itu salah satu cara. Sektor yang lain, kita lihat bahwa faktor pengali meningkatnya APBD itu adalah jumlah kecamatan, jumlah penduduk, jumlah wilayah dan lain sebagainya. Untuk ke depan, untuk meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kami berpendapat akan memegahkan Singkawang, khususnya Singkawang Selatan menjadi satu kecamatan lagi, Singkawang Tenggara, supaya nilai APBD kita juga akan semakin meningkat. Karena ini merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan APBD kita dan program-program yang bisa mendapatkan, yang bisa memasukkan anggaran Singkawang yang bersifat sah. Banyak cara untuk kita lakukan, nanti saya sampaikan. Waktunya pas. Nomor urut 3, 1 menit untuk memberikan tanggapan. Silakan dimulai dari sekarang. Maksud saya itu di samping PAD yang ada, saya pikir dengan kekurangan 100 lebih miliar tidak mencukupi. Bagaimana kita agar terus naik cepat gitu Pak, naik cepat sehingga APBD bisa, keinginan masyarakat bisa terwujud. Kalau APBD kan hanya 100 PAD hanya 117 yang kita miliki, namun di sini saja kita sudah menurun kurang lebih kalau tidak salah 115 M, berarti sudah PAD seluruh Kota Singkawang hilang. Itu kan tidak mungkin. Jadi bagaimana kita untuk menyeimbangi ini agar betul-betul bisa sinergi dan bisa keinginan masyarakat ini bisa terwujud keinginannya semua. Ya, waktunya pas. Silakan nomor urut 4, 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Ya, Dimulai dari sekarang. Tadi yang saya sampaikan bagaimana supaya pajak dari luar yang tadi bersumber dari Singkawang masuk ke Singkawang itu ada sektor PAD kita yang sah. Di lain sektor-sektor PAD yang bisa kita mainkan, misalkan bagaimana misalkan sektor perhotelan, pajak perhotelan itu bisa memberikan kontribusi kepada kita. Untuk itu Kota Singkawang ke depan sesuai dengan visi misi kami akan menjadikan Kota Singkawang berbasis kota cerdas, smart city. Sehingga apapun yang kita lakukan di Singkawang ini, baik itu penginapan, jasa wisata, restoran dan lain sebagainya akan masuk ke Kota Singkawang menjadi sumber PAD kita yang sah. Nah, kalau kita tidak memiliki perangkat yang cerdas dan gagas layaknya sebuah kota smart city, maka kita belum bisa maksimal dalam mendapatkan pendapatan yang sah berdasarkan hukum dan undang-undangan. Misalkan ya tadi retribusi yang kita kenakan pada sektor perhotelan, rumah makan, parkir dan lain sebagainya. Nah, hukum ekonomi bukan lagi. Bagaimana supaya kita meningkatkan PAD? Yaitu tadi kota kita harus sibuk, kota kita harus ramai didatangi orang. Bagaimana supaya kita ramai? Maka kita harus membuat sebuah kegiatan yang menjadi daya tarik untuk orang datang ke Singkawang. Orang datang ke Singkawang ini dia bawa duit, dia belanja di Singkawang, otomatis PAD kita akan meningkat dari jasa hotel, jasa restoran, jasa parkir dan lain sebagainya, sehingga PAD kita akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian dan terima kasih. Waktunya pas. Ya, hadirin sekalian, kita berikan aplaus kepada peserta debat kita pada malam hari ini. Selanjutnya kepada peserta calon dengan nomor urut 4, silakan maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Petugas silakan maju ke depan. Silakan dibuka. Nomor berapakah kiranya?
nomor 2. Ya, silakan kembali petugas. Dengan demikian, calon dengan nomor urut 4 akan berdebat dengan calon dengan nomor urut 3. Silakan Anda mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai dari sekarang. Bapak calon wali kota nomor 3, dalam rangka harmonisasi dan percepatan pembangunan di Kota Singkawang, kita tidak terlepas dari penyelesaian batas administratif kita, batas teritorial kita. Kita ketahui sampai dengan malam ini Singkawang Selatan masih bermasalah dari batas wilayah kita dengan Kabupaten Bengkayang. Jika Bapak nanti menjadi wali kota, bagaimana Bapak menyelesaikan konflik di Singkawang Selatan ini yang berkaitan dengan status tanah, batas wilayah dan sebagainya. Yang kedua, tentang Singkawang Selatan juga, khususnya masyarakat transmigrasi SB1, 2, dan 3. Sampai dengan malam hari ini mereka tidak jelas tentang status tanah yang mereka tinggali. Sejak 2004 mereka diambil dari desanya di Jawa, dibawa ke Pamilang, mereka sampai hari ini tidak menerima satu bukti kepemilikan tanah. Bagaimana Bapak ke depan menyelesaikan masalah ini? Sekian dan terima kasih. Ya, silakan nomor urut 3 untuk menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Malam ini penuh angka 3. Jadi kalau saya lihat batas Bengkayang dengan Singkawang tidak ada lain, yaitu dengan bagaimana kita dengan kesinergian. Dan saya yakin jika AM nanti 2017 kita sudah sangat dekat dengan Bupati Bengkayang, begitu juga dengan provinsi, tinggal kita padukan dengan baik dan sinergikan dengan TNI, dengan Polri, sinergikan semuanya. Saya yakin permasalahan batas ini pasti selesai. Dan ini secara kontinu, bukan hanya kita berbicara, habis rapat, habis itu ditinggalkan. Tapi kita tetap terus komunikasi yang baik. Yang kedua, kalau mengenai SP2 tentang sertifikat, sebetulnya saya sudah meluncurkan dan saya sudah mencoba pada sekarang ini ada Pak Wali kita, Awang Ishak sudah membuat surat untuk Menteri Transmigrasi dan itu sudah lagi proses dan itu pun kita Ya, silakan nomor 4 untuk juga melanjutkan mungkin menanggapi 1 menit dari sekarang. Permasalahan yang ada di Pulau sekitar di saat ini adalah ada kepentingan ekonomi di situ, ada sumber pendapatan di situ. Jadi yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil sosialisasi kami adalah ada kepentingan ekonomi, katakanlah perusahaan tertentu yang mempunyai kepentingan berdasar terhadap wilayah yang mana itu masuk di wilayah Singkawang. Dan ini sangat krusial. Tidak bisa kita biarkan masyarakat dengan masyarakat menyelesaikan permasalahan ini. Yang ada akan terjadi bentrok. Yang bisa adalah pemerintah dan pemerintah, government to government. Oleh karenanya perlu sebuah langkah konkret. Manakala Bapak menjadi wali kota, langkah konkretnya itu berupa apa? Nah, kalau ini tidak cepat dipadamkan, konflik yang terjadi di bawah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah antara masyarakat dengan masyarakat, karena ada lumbung-lumbung ekonomi di sini. Untuk itu butuh penjelasan konkret dari Bapak, apa yang harus Bapak lakukan nantinya. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan. Mungkin langsung saja dijawab oleh nomor urut 3, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Maka jawabannya serasi. Serasi dan serasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada keserasian, tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah Singkawang dengan pemerintah yang berbatasan, Bupati Bengkayang, begitu juga tidak ada kesinergian dengan provinsi, jangan harap itu bisa terjadi. Dan sekali lagi yang saya katakan tadi, kita tidak hanya berbicara di forum, kita tidak hanya berbicara rapat, namun kita eksekusinya, buktinya yang harus kita lakukan secara kontinu, terus menerus bersinergi. Saya yakinnya hal ini tidak lama bisa selesai karena ini merupakan prioritas bagi kita semua untuk menjalin keharmonisan
keharmonisan di kota Singkawang. Sehingga sekali lagi dengan keramahan dan kesinergian, maka segala sesuatu yang kita inginkan tidak akan pernah tidak selesai. Terima kasih. Ya, masih 9 detik. Cukup? Cukup. Jawabannya serasi. Oke. Cukup. Ya, kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah kepada para peserta debat pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir dari segmen ini disilakan kepada calon dengan nomor urut 1 untuk mengambil nomor undian dan memilih lawan debatnya. Silakan petugas maju ke depan. Silakan dibuka. Silakan kembali ke tempat. Petugas akan dibuka nomor yang lain tersisa. 3. Nomor 3. Dan tentunya nomor 4. Silakan kembali ke tempat, petugas. Baik, dengan demikian calon dengan nomor urut 1 akan berdebat dengan calon dengan nomor urut 2. Calon dengan nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan dalam durasi 1 menit. Saya persilakan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Salah satu kebutuhan dasar yang harus dibangun dan difasilitasi pemerintah adalah pasar diantaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar untuk kota Singkawang, kita perlu menciptakan sebuah pasar tradisional yang mana menjadi permasalahan di salah satunya adalah para pedagang kaki lima sayur di Pasar Beringin yang saat ini tidak tertib dan sangat prihatin. Oleh sebab itu, apa program prioritas kebijakan dan kegiatan ke depan sehingga para pelaku pasar bisa melakukan aktivitas dengan baik yang bernuansa pasar tradisional dan selebihnya baik PKL, yang satu lagi yang non makanan. Terima kasih. Masih 10 detik. Apakah dirasakan sudah cukup? Cukup. Cukup. Ya, silakan calon nomor 2 untuk menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Apabila diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pasangan cair terpilih, kita ada program yang jelas untuk pasar. Ya, untuk pasar yang ada misalnya Pasar Beringin, kita akan bangun yang baik, yang bersih, dan kita masuk di dalamnya benar-benar keren ya. Jadi bisa di pasar itu, saya pernah kemarin di Malang, saya tinjau, dia pasar itu dia selain untuk jual ya, jual sayur mayur, dia bisa jual makanan. Kenapa? Karena bersih. Orang tidak akan jijik masuk di situ. Dan kedua, mengenai PKL, PKL akan kita tata sebaik mungkin ya. Dan setiap PKL yang ada itu kita bikin sesuai dengan budaya adatnya, sehingga ke kota Singkawang dia bisa melihat miniatur kota Singkawang, bahwa suku yang ada di seluruh Indonesia ada di kota Singkawang. Kita akan adanya live musik untuk PKL sehingga PKL bisa meningkatkan pendapatannya. Kita lihat PKL yang sekarang ada masih belum teratur. Kita akan buat ada satu tempat khusus PKL dan kita ada live musiknya. Dan kita akan tempat itu benar-benar bisa menjual apa saja ya. Untuk wisatawan yang datang malam hari aja, dia bisa belanja di situ, baik makanan maupun khasnya kota Singkawang, oleh-oleh Singkawang ada di situ. Apapun ada di PKL itu. Kita tingkatkan kesejahteraan para PKL. Terima kasih, selamat malam. Ya, waktunya. Nomor urut 1 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Saya ingin memperjelas bahwa di sini yang dikutipkan adalah pedagang kaki lima sayur di Pasar Beringin yang selama ini menjadi program utama pemerintah Kota Singkawang. Seandainya saudari terpilih sebagai wali kota Singkawang depan, bagaimana program kebijakan yang akan saudara programkan dan jalankan sehingga PKL tertib untuk melakukan aktivitas pasar bagi para pedagang, bagi para pembeli, dan tertib lalu lintas yang selama ini mengganggu. Terima kasih. Masih 29 detik. Apakah dirasakan cukup?
Atau ingin melanjutkan? Cukup. Ya, silakan calon nomor 2 untuk menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang tadi saya sampaikan bahwa apabila kami diizinkan untuk memimpin Kota Singkawang di 2017-2022, bahwa kita akan membangun pasar itu dengan baik dan ditata dengan baik. Bahwa pasar-pasar yang ada di dalam itu, di dalam menjual sayur mayur, dia akan tetap bersih dan kering ya. Kita akan datang ahlinya. Kita tidak, tentunya kita sebagai pemimpin kota tidak memahami semua bidang. Dan setiap orang punya kelebihannya. Kita akan memanggil para ahli bagaimana kita menata kota ini. Yang pertama kita akan membuat master plan. Kota Singkawang akan dijadikan apa? 10-20 tahun ke depan. Jadi kita akan membuat siapapun nanti 10 tahun ke depan siapa akan melanjutkan pemimpin di Kota Singkawang, dia akan Kota Singkawang menjadi kota yang modern, kota yang paling smart city ya. Jadi semua akan kita kemas di situ, Ibu Bapak. Bukan hanya aja pasar, PKL, semua kita akan bangun. Baik pertanian, perkebunan dan sebagainya itu akan kita bangun dengan baik sesuai dengan master plan kita. Kota Singkawang akan dibawa kemana? Itu yang akan kita lakukan pasangan Cair Cahyumi Irwan. Terima kasih. Masih 16 detik. Apakah akan dilanjutkan atau cukup? Masih 9 detik, cukup? Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada seluruh pasangan calon yang telah melewati segmen kelima ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan beri sejenak untuk jeda iklan. Seluruh pasangan calon silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 telah sukses dilaksanakan. Kini saatnya memasuki gelombang kedua Pilkada serentak 15 Februari 2017. Diikuti 101 daerah terdiri dari 7 provinsi, 72 kabupaten dan 18 kota. Ini agak lama, 1 menit dia lamanya dibanding yang Bebas dan rahasia. kan sudah off misalnya udah mati. Nah, ini masih jalan selama 1 menit lebih lama. Tapi bagus sih. Indonesia. Agak lama dia agak lama. Tapi itunya fokus ya, tetap fokus ya. Kalau didekatkan, jauhkan fokus ya. Ini kan saya dekatkan. Ya, fokusnya Bang cek juga sekalian. Kayaknya sih agak nggak tahu deh, kayaknya itu pengaruh dari sana atau tidak kamera. Ya, kayaknya sih ada asap kayaknya bisa jadi. Hadirin undangan yang berbahagia, calon wali kota yang kami hormati, untuk break segmen kelima ini akan saya isi dengan beberapa pantun untuk menghibur hadirin undangan. Raja Ampat tempat wisata di Papua Barat dikunjungi wisatawan dari seluruh penjuru. Jika ingin memilih pemimpin yang tepat, di ajang debat akan terlihat yang bermutu. Apalagi anak darah berpakaian ketat menarik hati berjaka yang melihat. Memang saatnya beradu debat menjadi solusi membawa manfaat. Ikan tenggiri ada di sampan. Pilih dahulu, lalu ditimbang. Yakinkan janji bisa dibuktikan agar pemilih tak ragu dan bimbang. Belajar akhlak budi pekerti dari kecil hinggalah mati. KPU kerja berat sepanjang hari. 15 Februari tak lama. Terima kasih. Ya, hadirin yang berbahagia, masih dalam debat calon wali kota Singkawang periode 2017 sampai dengan 2022 yang juga disiarkan secara langsung oleh Radio Diaros Duta Suara Singkawang. Para peserta debat dipersilakan kembali maju ke tempat yang telah disiapkan. Hadirin yang mulia, kita memasuki segmen yang terakhir, yakni closing statement. Masing-masing peserta debat diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan closing statement. Kita akan mulai dengan calon dengan
3, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. 3 pasti yang lebih awal. Wargaku, 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 Kota Singkawang, dimanapun berada, untuk selalu santun, 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 dan gunakanlah hak pilihnya dengan baik dan tepat, yaitu mencoblos nomor. Terima kasih. Masih 18 detik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ini semua. Masih 10 detik. Dan kesemuanya ini dengan kekompakan dan keserasian, saya yakin nomor 3 Pas, waktunya habis. Selanjutnya nomor urut 4 dipersilakan untuk menyampaikan closing statement dengan durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, masyarakat Kota Singkawang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada tanggal 15 Februari tahun 2017 nanti, sejarah akan terjadi di Kota Singkawang. Pertama kali pemimpin langsung lahir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah dia independen nomor 3. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya ingin menggugah hati masyarakat Kota Singkawang dimanapun berada. Jadilah pejuang, jadilah pahlawan, melahirkan pertama kali pemimpin di Kota Singkawang yang belum pernah ada. Itulah dia independen nomor 4. Untuk itu, masyarakat Kota Singkawang yang saya cintai, saya banggakan, sedekahkan waktu 5 menit, 10 menit datang ke TPS. Sedekah waktu 5 menit, 10 menit Anda akan mengubah Singkawang dalam 5 tahun ke depan, akan memberikan cahaya buat Kota Singkawang. Untuk itu datanglah ke TPS. Coblos nomor 4. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya calon dengan nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Pada masyarakat Kota Singkawang, bahwa tugas seorang pemimpin adalah mampu mengayomi, merangkul, dan mempersatukan semua etnis masyarakat yang ada di Kota Singkawang. Dan visi misi seorang pemimpin sebenarnya adalah bagaimana temuan-temuan permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan, kebutuhan dasar, apa yang menjadi keinginan masyarakat banyak, apa yang menjadi harapan para masyarakat kepada pemimpin yang akan datang. Itulah visi misi dan tugas yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin ke depan. Tentunya kita membangun tidak bisa sendiri, kita akan membangun bersama masyarakat, melanjutkan pembangunan yang sudah ada, membangun yang belum ada, dan memperbaiki yang rusak. Terima kasih. Ya, masih 2 detik, tapi mungkin sudah pas ya. Ya. Yang terakhir, di segmen yang terakhir ini, silakan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami mengajak semua elemen masyarakat Kota Singkawang menyamakan persepsi tekad untuk mewujudkan Singkawang hebat. Karena kami yakin semua agenda pembangunan Singkawang dapat diwujudkan bukan karena 1, 3, 4 orang, akan tetapi keterlibatan semua orang. Membangun kota yang ramah bagi semua orang, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan adalah hal yang utama. Kalau soal wali kota dan wakil wali kota, tentu pilihan ada pada nomor 2. Saya akan tutup dengan pantun, Singkawang kota pariwisata, banyak turis berkunjung di sana. Kalau ingin memilih wali kota, coblos saja pasangan dia. Laju-laju perahu laju, lajulah sampai ke negeri barat. Kalau ingin Singkawang maju, marilah pilih nomor 2. Cukup sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya closing statement dari calon nomor urut 2 tadi, maka